Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zahra Mulia dari kelas 11 IPS 1 dengan nomor absen 20, ingin menjelaskan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan pemerintahan Belanda. Yang pertama itu ada Perang Padri. Perang Padri diawali dengan konflik antara kaum Padri dengan kaum adat terkait pemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Kaum adat masih sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam, seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Kaum Padri yang terdiri dari para ulama menasihati kaum adat untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Kaum adat menolaknya, sehingga terjadi perang yang berlangsung tahun 1803 sampai 1821. Perang diakhiri dengan kekalahan kaum adat. Kondisi tersebut lalu dimanfaatkan Belanda untuk bekerja sama dengan kaum adat guna melawan kaum Padri. Belanda memang bertujuan untuk menguasai wilayah Sumatera Barat. Salah satu tokoh pemimpin kaum Padri adalah Tuanku Imam Bonjol. Fase perang ini berlangsung tahun 1821 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol lalu mengajak kaum adat agar menyadari tipuan Belanda dan akhirnya bersatu melawan Belanda. Perang ini diakhiri dengan kekalahan di pihak Padri dan adat karena militer Belanda yang cukup kuat. Selanjutnya ada Perang Pattimura yang dipimpin oleh Kapten Pattimura. Pada 1817, Belanda juga berusaha menguasai Maluku dengan monopoli perdagangan. Rakyat Maluku yang dipimpin Thomas Matulais menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pertempuran sengit terjadi di benteng Duurstede, Saparua. Belanda mengarahkan pasukan secara besar-besaran. Rakyat Maluku terdesak. Perlawanan rakyat Maluku melemah akibat tertangkapnya Pattimura dan Martha Christina. Selanjutnya ada Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang terbesar yang dialami Belanda. Perlawanan ini dipimpin Pangeran Diponegoro yang didukung pihak istana, kaum ulama, dan rakyat Yogyakarta. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi tahun 1825 sampai 1830. Pada tahun 1827, Belanda memakai siasat perang bernama Benteng Stelsel, yaitu setiap daerah yang dikuasai didirikan benteng untuk menguasai daerah sekitarnya. Antara satu benteng dan benteng lainnya dihubungkan pasukan gerak cepat, sehingga ruang gerak pasukan Diponegoro dipersempit. Benteng Stelsel belum mampu mematahkan serangan pasukan Diponegoro. Belanda akhirnya menggunakan tipu muslihat dengan cara mengajak berunding Pangeran Diponegoro, padahal sebenarnya itu berupa penangkapan. Setelah penangkapan, gerak pasukan Diponegoro mulai melemah. Belanda dapat memenangkan perang tersebut, namun dengan kerugian yang besar karena perang tersebut menguras biaya dan tenaga yang banyak. Selanjutnya ada Perang Jagaraya Bali yang dipimpin oleh Gusti Ketut Jelantik. Perang ini terjadi akibat protes Belanda terhadap hak tawan karang, yaitu aturan yang memberi hak kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas kapal asing beserta muatannya yang terdampar di Bali. Protes ini tidak membuat Bali menghapus hak tawan karang, sehingga perang puputan atau habis-habisan antara kerajaan Bali yang dipimpin I Gusti Ketut Jelantik dengan Belanda terjadi. Belanda berhasil menguasai Bali karena kekuatan militer yang lebih unggul. Lalu ada Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perang ini dilatar belakangi oleh Belanda yang ingin menguasai kekayaan alam Banjar, serta keikut campuran Belanda dalam urusan kesultanan. Akibatnya, rakyat yang dipimpin Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari melakukan perlawanan terhadap Belanda sekitar tahun 1859. Serangkaian pertempuran terus terjadi hingga Belanda menambahkan kekuatan militernya. Pasukan Pangeran Hidayatullah kalah karena pasukan Belanda lebih unggul dari segi jumlah pasukan, keterampilan perang pasukannya, dan peralatan perangnya. Perlawanan rakyat Banjar mulai melemah ketika Pangeran Hidayatullah tertangkap dan dibuang ke Pulau Jawa. Sementara itu, Pangeran Antasari masih melakukan perlawanan secara gerilya hingga ia wafat.
Yang terakhir ada Perang Aceh yang dipimpin oleh Cut Nyak Dien. Perang Aceh dilatar belakangi Traktat Sumatera 1871 yang menyebutkan bahwa Belanda bebas meluaskan wilayah di Sumatera termasuk Aceh. Hal ini ditentang Teuku Cik Ditoro, Cut Mutia, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, dan Panglima Polim. Belanda mendapatkan perlawanan sengit dari rakyat Aceh. Rakyat Aceh berperang dengan jihad sehingga semangatnya untuk melawan Belanda sangat kuat. Untuk menghadapinya, Belanda mengutus Snok Horgronji untuk meneliti budaya dan karakter rakyat Aceh. Ia menyarankan agar pemerintahan Belanda menggempur pertahanan Aceh bertubi-tubi agar mental rakyat semakin terkikis dan memecah belah rakyat Aceh menjadi beberapa kelompok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.